Kita semua tahu ya, potensi AI itu luar biasa banget. Tapi ada satu tantangan besar nih. AI itu kan belajar dari dunia kita. Dan dunia kita ya penuh dengan bias. Nah pertanyaannya, gimana caranya supaya AI nggak ikut-ikutan mewarisi prasangka terburuk kita? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bisa nggak sih kita secara aktif ngajarin AI buat jadi adil dan setara? Yuk, kita coba bedah jawabannya bareng-bareng. Dan kabar baiknya, jawabannya adalah bisa. Ini bukan masalah yang mustahil untuk dipecahkan loh. Justru sebaliknya, para developer itu udah punya satu set peralatan lengkap dengan berbagai teknik untuk melawan bias ini langsung di sumbernya. Oke, jadi gimana caranya? Anggap saja ini kayak sebuah resep, ada langkah-langkahnya. Prosesnya itu ada 3 tahap utama dalam siklus hidup sebuah model AI. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling fundamental. Ibarat mau masak enak, bahannya harus yang terbaik kan? Nah, di dunia AI, bahan bakunya itu adalah data. Jadi, keadilan itu harus dimulai dari sini. Jadi, apa itu pra-pemrosesan? Gampangnya ini adalah tahap beberes. Jadi sebelum si AI mulai belajar, kita harus pastikan dulu data yang mau kita kasih makan ke dia itu bersih, seimbang, dan nggak berat sebelah. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata aja ya. Bayangkan ada sebuah AI yang tugasnya menyaring ribuan CV lamaran kerja. Kalau data yang dipakai buat ngelatih AI ini dari awal udah bias, wah, akibatnya bisa merugikan banyak orang. Nah, solusinya sebenarnya cukup praktis. Pengembang bisa misalnya menyeimbangkan data dengan memperbanyak sampel dari kelompok yang tadinya kurang terwakili. Atau cara lain yang juga efektif adalah menyembunyikan informasi sensitif seperti gender atau ras, jadi AI-nya nggak bisa bikin keputusan berdasarkan hal-hal itu. Oke, dari dunia kerja, kita pindah ke contoh yang taruhannya jauh lebih tinggi, kesehatan. Kalau di sini, bias itu bukan cuma soal nggak adil lagi, tapi bisa jadi soal hidup dan mati. Masalah utamanya tuh gini, kalau data pelatihan kebanyakan dari satu kelompok demografis aja, model AI-nya bakal jago buat kelompok itu, tapi jadi nggak akurat buat kelompok lainnya. Solusinya, ya jelas, pengumpulan datanya harus lebih beragam, harus benar-benar mencerminkan semua jenis pasien yang ada. Oke, data udah beres nih. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Kalau tadi kita nyiapin bahannya, sekarang kita masuk ke proses memasaknya. Di sini, kita nggak cuma kasih data yang bagus, tapi kita juga aktif membimbing proses belajar si AI itu sendiri. Poin pentingnya adalah kita mengubah aturan main untuk si AI. Selama proses pelatihan, kita kasih dia 2 misi sekaligus. Jadi akurat, dan pada saat yang sama jadi adil. Ini semua terjadi selama dia belajar. Ada 2 cara utama buat melakukan ini. Yang pertama, batasan keadilan. Ini kayak kita ngasih aturan ke AI, pokoknya hasil prediksimu harus merata ya untuk semua kelompok. Yang kedua ini keren banget, namanya debiasing adversarial. Bayangin ada 2 AI yang bertarung. Satu AI jadi prediktor, satu lagi jadi kritikus yang kerjaannya cuma nyari-nyari bias. Mereka saling bersaing, yang akhirnya memaksa si prediktor untuk belajar jadi lebih adil biar bisa menang dari si kritikus. Sekarang kita lanjut ke tahap akhir. Anggap saja model AI-nya sudah lulus, sudah jadi. Apa kerjaan kita sudah selesai? Eits, belum tentu. Masih ada tahap quality control atau pengecekan dan penyesuaian akhir. Sederhananya gini. Pasca pemrosesan itu, kita periksa hasil kerja si AI. Kita lihat outputnya. Dan kalau kita nemu ada yang nggak adil, kita lakukan kalibrasi ulang atau kita poles sedikit biar pas. Salah satu teknik yang paling umum di tahap ini adalah rekalibrasi. Intinya, kita menyesuaikan output AI setelah ia selesai membuat prediksi. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Rekalibrasi ini dampaknya bisa besar banget, contohnya di sistem kepolisian prediktif. Mungkin karena data historis yang bias, AI-nya menyarankan patroli berlebihan di satu wilayah tertentu. Nah, dengan rekalibrasi, kita bisa menyesuaikan output itu untuk memastikan patroli didistribusikan secara lebih adil dan tidak menargetkan komunitas manapun. Selain memperbaiki output, ada satu hal lagi yang super penting, yaitu melakukan pemeriksaan rutin. Sama kayak mobil yang butuh servis berkala biar performanya tetap oke, AI juga butuh diaudit secara rutin. Dan audit ini pentingnya bukan mainnya, terutama di sektor-sektor kayak keuangan dan kesehatan, di mana keputusan AI bisa benar-benar mengubah hidup seseorang. Dengan audit rutin, kita bisa menangkap dan memperbaiki bias sebelum menyebabkan kerusakan yang nyata. Kita sudah lihat 3 tahap penting untuk mengurangi bias, tapi perjuangan ini jelas belum selesai di sini. Mari kita intip sedikit apa yang menanti di masa depan AI yang adil ini. Ada 2 perkembangan besar yang sangat menjanjikan.
Pertama, ada yang namanya Explainable AI atau XAI, dan yang kedua adalah alat pendeteksi bias otomatis. Bayangin deh kalau AI itu bukan lagi sebuah kotak hitam. Dengan Explainable AI atau XAI, kita bisa bertanya pada AI, kenapa kamu membuat keputusan itu? Transparansi ini akan membuat kita jauh lebih mudah untuk menemukan dan menghilangkan bias-bias yang tersembunyi. Di masa depan, memeriksa bias pada AI itu akan menjadi hal yang standar. Sama seperti kita sekarang rutin melakukan scan virus di komputer, nantinya akan ada alat otomatis yang secara rutin memindai AI untuk memastikan keadilannya. Kita sudah membuat kemajuan yang luar biasa dalam menciptakan AI yang lebih adil. Tapi, ini justru membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Bahkan dengan semua perlindungan ini, kalau AI yang adil ini tetap melakukan kesalahan, lalu siapa yang bertanggung jawab? Ini adalah sebuah pemikiran penting untuk kita semua saat kita terus membangun masa depan AI.